Dalam ajaran Islam, kisah Nabi Adam alaihissalam dimulai dengan penciptaannya oleh Allah sebagai manusia pertama. Kisah ini banyak ditemukan dalam Al-Quran serta berbagai hadis dan tafsir. Berikut adalah ringkasan cerita munculnya Nabi Adam dalam sejarah Islam. Penciptaan Nabi Adam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam dari tanah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah yang diambil dari berbagai bagian bumi. Menjadikan tubuh Nabi Adam memiliki unsur yang berasal dari alam semesta ini. Setelah Allah menyempurnakan tubuhnya, Allah meniupkan ruhnya ke dalam tubuh Nabi Adam, menjadikannya makhluk hidup yang pertama di dunia. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai penghormatan atas penciptaan manusia pertama ini. Semua malaikat menaatinya, kecuali iblis. Iblis yang pada waktu itu adalah makhluk dari golongan jin, merasa sombong dan enggan bersujud kepada Nabi Adam. Ia merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sementara Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sebagai akibat dari pembangkangannya, iblis diusir dari surga dan dijadikan musuh bagi umat manusia. Penempatan Nabi Adam di surga. Setelah penciptaannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan Nabi Adam di surga. Di dalam surga, Nabi Adam diberikan segala kenikmatan dan kebahagiaan, dan Allah memberinya teman hidup, yaitu Hawa, yang juga diciptakan oleh Allah. Adam dan Hawa hidup dalam kedamaian, diberikan segala fasilitas dan sumber kehidupan yang melimpah. Allah hanya memberikan satu larangan, yaitu mereka tidak boleh mendekati pohon huldi di surga. Pelarangan dan turunnya ke bumi. Namun, suatu ketika iblis menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa agar mendekati pohon yang telah dilarang oleh Allah. Iblis membisikkan bahwa dengan memakan buah dari pohon tersebut, mereka akan menjadi abadi atau akan memperoleh pengetahuan yang lebih tinggi. Tergoda oleh bujukannya, Nabi Adam dan Siti Hawa pun memakan buah tersebut. Setelah melanggar perintah Allah, mereka merasa malu dan segera menyadari kesalahan mereka. Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan untuk menurunkan mereka ke bumi sebagai tempat tinggal yang baru. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Turunlah kamu semua dari surga itu. Sebagian dari kamu adalah musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang petunjukku kepadamu, siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati." Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Tugas Adam di bumi. Setelah turun ke bumi, Nabi Adam alaihissalam diberikan tugas sebagai khalifah atau pemimpin di bumi. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam berbagai ilmu pengetahuan yang diperlukan untuk hidup di dunia, termasuk cara bertani, beternak, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Allah juga memberikan wahyu kepadanya sebagai nabi pertama yang membawa petunjuk hidup bagi umat manusia. Nabi Adam tidak hanya menjadi pemimpin, tetapi juga sebagai pendidik pertama bagi umat manusia. Dia mengajarkan agama, ibadah, dan nilai-nilai moral. Nabi Adam dan Siti Hawa kemudian dikaruniai anak-anak, dan dari keturunan mereka lahirlah manusia pertama. Penciptaan Siti Hawa. Hawa, yang merupakan pasangan hidup Nabi Adam, diciptakan dari bagian tubuh Nabi Adam sendiri. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Siti Hawa diciptakan dari salah satu tulang rusuk Nabi Adam. Hubungan antara Nabi Adam dan Siti Hawa merupakan cerminan awal dari hubungan suami istri yang saling melengkapi dan mengisi. Keturunan dan umat manusia. Setelah Nabi Adam dan Siti Hawa turun ke bumi, mereka mulai berkembang biak dan keturunan mereka yang pertama kali terkenal dalam sejarah adalah Habil dan Qabil. Dalam kisah mereka,
Terdapat pelajaran besar tentang perbedaan antara amal yang diterima dan ditolak oleh Allah, serta akibat dari sifat iri dan dengki yang menyebabkan perpecahan. Nabi Adam alaihissalam adalah nabi pertama yang diutus Allah untuk umat manusia. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, beliau tetap mengajarkan umatnya untuk bertakwa kepada Allah, hidup dengan baik, dan mengikuti petunjuknya. Setelah hidup panjang, Nabi Adam meninggal di usia yang sangat tua dan tugasnya sebagai nabi dan khalifah di bumi diteruskan oleh anak-anaknya serta para nabi yang datang setelahnya. Pesan dalam kisah Nabi Adam. Kisah Nabi Adam dalam Islam mengandung banyak pelajaran penting. Ketaatan kepada Allah adalah kunci untuk hidup bahagia dan sejahtera. Kesombongan seperti yang dilakukan oleh iblis dapat berujung pada kejatuhan dan kebinasaan. Tugas manusia di bumi adalah untuk menjadi khalifah atau pemimpin yang baik, menjaga keseimbangan dan memakmurkan bumi. Taubat dan penyesalan adalah jalan kembali kepada Allah setelah melakukan kesalahan, seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam dan Siti Hawa setelah mereka melanggar perintah Allah. Demikianlah cerita munculnya Nabi Adam dalam ajaran Islam yang menjadi dasar bagi banyak ajaran tentang hidup, taubat, dan hubungan manusia dengan Tuhan.